Berarti di zaman seperti ini keadaannya yang Rasulullah perintahkan kepada kita apa? Sibukkan menuntut ilmu. Ilmu, akhi. Ilmu. Karena memang ilmu itu keselamatan, akhi. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui ini hak, ini batil. Dengan ilmu kita bisa mengetahui ini jalan kebenaran atau ini jalan kebatilan. Makanya salaf terdahulu mengatakan ulama mengetahui fitnah sebelum terjadinya. Sementara juhala baru tahu fitnah setelah terjadinya. Setelah fitnah lewat, baru orang jahil itu tahu bahwa itu fitnah. Tapi ulama dengan keilmuannya dia faham bahwa itu fitnah, maka ia lari. Maka dengan ilmu akal Islam, azani Allah wa yakum, kita bisa menentukan sikap yang benar ketika terjadi fitnah. Karena tanpa ilmu, akhi, yang berbicara apa coba? Semangat. Ketika kita panas, kita merasa kesal dengan berita-berita yang disebar, umat Islam ya dizolimi dan yang lainnya, kita kemudian berbicara dengan semangat saja. Padahal kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-awatif kal-awasif. Hanya sebatas semangat saja bagaikan angin ribut. Gak cukup. Untuk menghadapi dan menyikapi fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang itu harus dengan ilmu, akhi. Dan aneh di zaman sekarang orang yang menuntut ilmu itu katanya nggak punya aksi. Kamu ngapain sih menuntut ilmu terus? Kapan aksinya? Jadi mereka menganggap menuntut ilmu itu bukan aksi. Aksi itu turun ke jalan-jalan, demo dan yang lainnya. Kita katakan ya akhi, menuntut ilmu itu aksi yang paling besar. Karena kalau kamu menuntut ilmu, kamu akan membela agama kamu. Agama kita ini dasarnya apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu modal Islam. Nah sekarang kalau antum menganggap bahwa aksi itu hanya sebatas turun ke jalan-jalan, sementara orang berbicara tentang din seenaknya, pakai akal pikiran, pakai hawa nafsu, sebetulnya mereka seperti inilah yang akan menghancurkan Islam, ya akhi. Hancurnya Islam oleh siapa, ya akhi? Munafiqun alimul lisan, kata Rasulullah. Orang munafik yang pandai berbicara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna mimma akhafu alaikum, di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian wahai umatku, munafiqun alimul lisan. Munafik yang pandai apa? Berbicara. Dalam hadis yang lain, a'immatun mudhillun, yang aku khawatirkan atas kalian hai umatku, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan, saudaraku sekalian. Mungkin kalau ada orang kafir menjelek-jelekan Islam, semua orang Islam pasti akan marah. Tapi kalau ada orang yang pakai sorban, pakai gamis, bahasa Arabnya fasih, lalu ia berbicara tentang agama seenaknya, Pak. Hanya sebatas dengan ra'yu dan pendapatnya, Pak. Dia putar balikan penafsiran Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, Pak. Banyak orang diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena yang berbicara ini pakai sorban, Pak. Dan subhanallah banyak syabab, banyak pemuda-pemuda yang dangkal ilmunya terkadang terpengaruh oleh seperti itu. Karena kepandaian dia di dalam berbahasa Arab, kepandaian dia dalam membawakan Al-Quran dan hadis, tapi kemudian ditafsirkan dengan ra'yunya sendiri. Ini bahaya, akhi. Ini bisa merusak Islam, ya akhi. Makanya Rasulullah SAW ketika mensifati kaum Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Apa maksudnya dalam riwayat Abu Daud? Artinya yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira bahwa Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal Al-Quran tidak mendukung sama sekali. Kenapa? Saking dangkalnya pemahaman mereka.
Akhi, di zaman sekarang, akhi, berapa banyak pemuda-pemuda yang sangat mudah tertipu oleh orang yang pandai membawakan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa melihat apakah pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat atau tidak.